Kalau misalkan di kapal kan kerja itu ditentuin gitu kan Pak? Apa itu? Sampai 8 bulan. Oh, 8 bulan atau berapa Kalau bulan? kita udah selesai kontrak 8 bulan itu, kalau kita ngajuin lagi masih bisa nggak Pak? Masih. Ke kapal atau dari kalau mau masuk pelayaran harus sekolah pelayaran dulu ya? Belum dijawab siang ya. Sebetulnya kalian ada training, basic training, tidak harus ke pelayaran. Jadi itu kita harus punya dulu Seaman Book. Cara mendapatkan Seaman Book itu kita belajar namanya Basic Safety Training. Itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung ke salah satu sekolah SMK kita Wisata Jakarta. Saya akan menemui salah satu legend di kulineri. Kebetulan sudah sangat lama sekali. Dulu pernah kerja bareng di salah satu hotel bintang 5. Terus pernah juga di luar negeri bareng. Nah sekarang nih ceritanya itu ngajar di SMK Wisata Jakarta. Gimana keseruannya nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Kegiatannya seperti apa? Ayo kita ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah kenal ya? Pak Puji ya, siapa Masya Allah. aja ya Allah. Apa kabar nih? Alhamdulillah, masa ketemu gini tiba-tiba kayak rezeki banget ya. Oke. Iya, jadi kebetulan saya dapat info nih dari teman. Ya, seangkatan kita udah berapa tahun nggak ketemu tuh? Puluhan tahun lah ya kita nggak ketemu, nggak intens ketemu lah ya. Cuma berkabar lewat media sosial palingnya gitu. Kebetulan kita waktu kerja bareng kita sering ngobrol, bercanda dan lain sebagainya. Dengar-dengar nih, Iya. katanya sekarang Pak Pujia itu ngajar di SMK Wisata Jakarta. Ya, kita untuk wisata, kegiatan sehari-hari saya di bidang pendidikan sekali. yaitu di SMK Kita Wisata di Jakarta. Betul. Ngomong-ngomong kita wisata Jakarta itu SMK itu membidangi hal apa aja itu dalam coba kita lihat-lihat ke dalam sambil boleh. ngobrol-ngobrol. Silakan. Oke, Boleh. silakan. Ini udah sama kepala sekolah udah izin. Saya udah gimana? izin kepala sekolah, tadi udah saya informasikan bahwa dipersilakan untuk berkunjung dan melihat-lihat di sekolah kami. Silakan. Oke, ayo. Ya. Yang ini tuh. Ini daerah Jadi sini ini, sekolahnya. Ya. wah lumayan gede juga ya Pak ya. Lumayan, karena di sini ada beberapa lembaga yang berdiri bersamaan, cuma beda jurusannya. Beda jurusan gitu. Ya, ada SMK Ristek Jaya, ada di MSK Kita Wisata. Jadi kita wisata itu udah berdiri udah lama itu Pak. Sejak 2009. 2009 sampai sekarang 2025 ya. Sekarang 2025. Dengan berbagai macam perjalanan yang dialami oleh SMK Kita Wisata gitu. Enggak, saya tuh penasaran kok bisa berpikiran berkecimpung di dunia perguruan. Perguruan ngajar gitu ya. Ada motivasi apa gitu kira-kira yang sebetulnya basic saya adalah pendidik. Dari awal saya sekolah di kampung, saya adalah jurusannya pendidikan guru. oh gitu. Kebetulan waktu mencari lowongan guru di Jakarta agak sulit, akhirnya kita terdampar atau dapat pekerjaan yang bisa di luar dugaan ya. Kita dapat di restoran waktu itu, awal-awalnya seperti itu gitu. Berarti awal keterlibatan di kuliner itu memang bukan suatu kesengajaan gitu ya, istilah kata ya. Artinya ya dibilang kesengajaan nggak kesengajaan karena kita butuh pekerjaan, tapi ada pekerjaan itu yang tidak sebanding dengan jurusan saya awal gitu loh. Jadi ya tekunin aja gitu. Iya memang kadang-kadang ya Allah itu menciptakan ngasih kita rezeki itu di luar dugaan kita ya. Di luar ekspektasi. Sekali lagi apapun yang Allah kasih itu memang mungkin ini lebih pas nih buat Amin. Alhamdulillah ya mendapatkan rezeki yang diberikan oleh saya itu ya kita bisa menikmati lah sampai sekarang ini gitu. Ya, mantap sih. Aku selalu salut sama Pak Bujia itu selalu konsisten dengan apa yang dikerjakan gitu.
Siapa? Dulu tuh masih ingat sekali kalau masak rendang itu enaknya luar biasa. Ya, Udah. itu semua belajar lah, kita juga masih tahap belajar lah. Tapi coba pingin lihat nih Pak Puji kalau lagi ngajar itu seperti Oh ya, apa. boleh, mari kita Iya, lihat asik di dalam banget. kelas kita ya. Silakan. Ya kita juga masih belajar lah. Artinya sharing kita apa yang kita dapatkan dulu atau sekarang kita dapatkan pengalaman ya kita share ke anak-anak itu aja. Karena apa yang akan ditempuh anak-anak juga akan kurang lebihnya seperti kita yang kita jalani selama ini kan gitu loh. Kita enjoy-enjoyan aja ya, Iya. asik-asikan. Ini Ini nggak usah kenalkan. terlalu. Nah, ini karena kenakan untuk ruangan kelas 10. Yes. Wow. Sebentar ya, Bu. Boleh ya Ibu di dalam aja. Oke. Kita intip dulu. Ini maaf ganggu sebentar anak-anak ya. Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Ini perkenalkan teman kita dari hotel itu Chef Fajar dan teman-teman akan berkenalan dengan kalian untuk bertukar pikiran atau sharing pengalaman biar kalian akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang di hotel gitu ya. Silakan didengarkan dan kalau mau tanya jawab silakan. Nih, namanya Chef Fajar. Morning, guys. Ini Chef Edo yang di sana. Silakan untuk bertanya-tanya atau kalian mau apa tuh? Silakan mau panen bebas. Ini saya perkenalkan Chef Fajar untuk memberikan gambaran atau pengalaman Chef Fajar untuk anak-anak. Silakan. Kayaknya udah serius banget ini Pak. Yes. Selamat pagi semuanya. Perkenalan dulu. Yang katanya tak kenal maka tak sayang. Amin. Perkenalkan nama saya Fajar. Kebetulan saya bekerja di salah satu hotel bintang 5 ya. Ya. Ininya. Ya, bintang 5 ya. Alhamdulillah. Berarti untuk sekarang udah lebih dari 20 tahun saya berkecimpung di industri Hospitality ya. hospitality, Perhotelan. khususnya di tata Kuliner. boga kitchen, ya. Khususnya di kitchen. Saya pertemuan saya dengan Pak Pujia itu sudah sangat lama ya Pak. Puluhan tahun lah, kurang lebih 15 tahun atau 13 tahun lah kurang lebih seperti itu perjalanan Saya kita. masih belajar sama Pak Pujia. Sama, kita sama-sama belajar. Seperti itu. Satu sih yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, adik-adikku sekalian, kalian yang ingin berkarir di dunia kulineri atau mungkin di hospitality, bahwa segala kemungkinan itu mungkin ya. Nggak ada kemungkinan yang tidak mungkin. Ya. Dan apa yang kalian pelajari di sekolah akan sangat berguna di real Hotel, dunia perhotelan. Dan yang jelas bahwa khususnya kulineri atau karir sebagai kulineri itu sudah ada sejak purba itu. Jadi bukan hal baru lagi. Nah, di sekolah ini cuman menekankan bahwa berkarir di dunia kitchen, berkarir di dunia hospitality sangat menjanjikan. Dan dari kulineri itu sendiri, alhamdulillah saya sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri. Kapal pesiar Kapal pesiar, saya pernah ya jalan-jalan di Munchen, saya pernah singgah di Paris, Tanpa saya biaya. pernah singgah Bayangkan di tanpa biaya ini. Holland. Karena apa? Kerja di kapal. Karena bekerja di kulineri, masak doang. Banyak seni, masak itu banyak seninya. Banyak seni. Iya. Nah, ya, seperti Makanya itu. kita jatuh Jadi cinta tetap pada semangat, seni. jangan menyerah bahwa segala kemungkinan itu mungkin. Amin. Dari kulineri kalian bisa keliling dunia. Amin. Seperti itu. Semangat dari saya. Thank you. Tepuk tangan. Dah. Silakan ya, terusin. Oke, saya. Ya. Demikian tadi adalah apa ya? Sekilas wawasan sama apa ya? Gambaran secara global kalian akan menempuh, mau tidak mau kalau kalian maju, itulah jalan kalian yang akan kalian tempuh ke depannya. Mumpung kalian masih muda, kalian masih punya semangat, kalian punya waktu, ya. Jadi gunakan waktu yang telah disampaikan sama Chef Fajar tadi untuk menuju suatu arah yang akan kemana kalian raih atau tuju.
mau ke kapal, mau ke hotel, mau ke restoran, maupun ke daratan Eropa atau daratan luar negeri bisa. Yang penting ada kemauan, ada semangat, dan ada itu tadi ya apa ya? Ya tambahan-tambahan skill yang lain untuk menunjang daripada tujuan kalian atau cita-cita kalian ke depan. Oke? Ada mau bertanya nggak? Ayo, silakan tanya, nggak apa-apa. Mau nanya apa tentang yang kalian masih ragu, kalian masih belum jelas, belum tuntas tadi karena sempat waktu yang singkat, jadi kalian boleh tanya deh. Mau nanya apa silakan. Iya. Gajinya 2 digit minimal. Gimana kalau 3 digit? Nah, ya jalan-jalan tanpa bayar. Yang penting kalian rajin. Yang penting kalian punya kemampuan. Yang penting kalian bisa bahasa. Udah itu doang, nggak susah. Karena sekarang ini kalian masih punya peluang, punya kesempatan untuk belajar, untuk meraih cita-cita tersebut. Gimana? Enak toh jalan-jalan ke luar negeri, kemana-mana, nggak bawa apa, nggak bayar, udah naik kapal pesiar, tidur di kapal pesiar pula, makan di kapal pesiar. Tuh, enak nggak? Coba kalau ngeluarin duit kocek sendiri dari kantong, berapa puluh juta men, kan begitu ya. Jadi itulah gambaran buat kalian nanti ke depannya, biar kalian punya motivasi, punya apa ya, punya cita-cita yang ditekunin untuk meraih tujuan hidup kalian di masa depan, biar hidupnya sejahtera, bahagia dunia akhirat. Amin. Oke. Deh? Oke. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Yaudah tetap. Iya boleh. Kalau mau apa multiplier harus sekolah player dulu. Ke? Belum dibawa pesiar. Sebetulnya kalian ada training, basic training, tidak harus ke pelayaran. Artinya kalian mau ada sekolah training untuk ke sekolah pesiar ada? 6 bulan kalau nggak salah ya? Ya. Ada, ya nggak harus ke sekolah pelayaran, ada toh? Enggak. Jadi itu kita harus punya dulu Seaman Book. Ya. Nah, Seaman Seaman Book itu surat pelaut lah ya, pelaut ya. Cara mendapatkan Seaman Book itu kita belajar namanya Basic Safety Training. Itu biasanya ada tempat-tempat ada tempat-tempatnya. Ya, kalau di Jakarta itu di daerah Rawamangun. Ya, sama Pemuda, di Situ Babakan, itu daerah LP3K. Jadi di Jakarta Selatan. di situ kita ngurus BST sebagai basic pelatihan tentang keamanan di kapal gitu. Nah, habis kita bikin BST itu nanti kita ajuin ke Syah Bandar di pelabuhan, kita ngurus namanya Seaman Book, dan itu murah gitu ya. Yang penting kalian itu siapkan mental dulu, fisik juga ya, fisik serta kemampuan kalian dalam kalian mau jadi apa di sana gitu. Bisa jadi nautik, bisa di di kulineri, bisa di housekeeping, service, bisa di laundry dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan. Dan kebetulan info terbaik buat info yang baik buat kalian bahwa para pekerja Indonesia itu sangat dibutuhkan di sana. Betul. Dan sangat dinomorsatukan. Why? Karena orang Indonesia itu satu terkenal rajin, makanya kerja keras perilakunya juga baik. Setiap wajah kalian itu membawa nama Indonesia. Para pekerja itu membawa nama Indonesia lah, istilahnya gitu, jaga sikap dan lain sebagainya. Kalau kalian berniat untuk ke sana, itu orang kita itu alhamdulillah mempunyai nilai yang sangat positif, karena apapun yang dipertugaskan ke anak Indonesia itu pasti diselesaikan dengan baik gitu. Makanya jangan khawatir. Kalau kalian udah berniat menginjakan kaki di dunia kuliner, hospitality, kulineri dan lain sebagainya, jangan khawatir. Selalu ada tempat untuk kita. Kalian, ya. Thank you. Ada lagi? Udah puas belum dengan jawaban saya Fajar ya? Ada yang lain, jangan malu-malu dong. Kalau malu-malu nanti nggak bisa nyambung. Oke, Rebecca, mau nanya apa? Mau nanya agen resmi yang ada di Jakarta buat daftar pesiar dan interview. Itu banyak banget. Banyak. Banyak. Di Bali tuh, di Bali kan Ocean. Nah, di Jakarta banyak ya. Biasanya tuh rekrutmen itu
para agensi itu biasanya nyari kandidat itu langsung ke hotel-hotel. Ada yang seperti itu. Sekolah-sekolah juga ada ya. Iya. Terus lewat sekolah-sekolah juga mencari talent. Kemudian untuk agensi sendiri di Jakarta, di sini ada Maksasai, Besi. Pesi ya. 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 Dulu ada Terus yang di daerah Bintaro itu banyak sih. Nanti kalian bisa scroll di googling itu ada tentang banyak. itu yang resmi banyak Jakarta banyak. Kalau saya sendiri kemarin itu di daerah Klaten. Jadi mereka nyari talent itu, kebetulan saya waktu itu masih kerja di hotel, salah satu hotel di daerah Mega Kuningan Jakarta. Mencari talent di hotel itu, kebetulan dari sekian banyak yang melamar, mendaftar, saya termasuk yang dipilih, jadi 5 orang. Alhamdulillah. Seperti itu. Thank you. Oke, makasih Kak. Jelas ya. Ada lagi yang lain, jangan malu-malu, silakan. Ayo, mumpung kesempatan ketemu saya pajar. Nggak tiap hari saya pajar itu datang ke sini. Loh, itu karena menghormati kalian dan apa ya? Mau pengen nge-share pengalaman atau apa ya, pengetahuan beliau ini buat kalian biar tambah semangat, tambah untuk apa ya? Berpacu dalam mencapai cita-cita kalian di dunia hospitality atau di kuliner ini. Ayo silakan, yang mau nanya. Biar tambah semangat kalian, saya mau spill gaji nih. Oh. Biasanya kalian kan nih. Kalau minumnya ke gaji saya ya, ke salary ya. Emangnya apa sih yang menarik di apa namanya kerja di luar negeri gitu ya? Untuk gaji basic pertama, angkatan pertama itu biasanya antara 1.500, tergantung negara mana yang kalian ini, kayak UMR-nya lah gitu. Iya. Tapi biasanya itu 1.500. Kalau kemarin saya tuh di Jerman itu 1.500 pertama masuk. Euro. Oh. Karena beda daerah, beda negara. Kalau Amerika mungkin US, kalau di Jerman euro. Nah, 1.500 kali sekarang 17 ya. Nah, Kalikan aja. Kalikan. Terus setiap minggu kita itu ada tip box. Ya, jadi ada setiap cruise itu per minggu itu ada box tip. Itu kurang lebih 200-250, beda-beda tergantung berapa banyak tip box yang didapat. Itu dibagi rata-rata sih. Okay. Rata-rata antara dari gaji, 38-40 lah. servis masih tambahan uang-uang yang lain di dalam operasional di kapal. Ya. Itu tambahan-tambahan yang nggak terduga lah gitu loh. Oke. Ya kalau 40 dapat, tenang aja. Gaji siapa di 40? Setiap minggu kalian bisa jalan-jalan, ya setiap minggu sih, setiap minggu, setiap embarkasi itu kita ada waktu buat jalan-jalan, buat shopping dan lain sebagainya. Jalan-jalan ke negara lain. Jadi kalian mau ke sana sendirian, bingung. Oke. Ya. Ada lagi, silakan. Mungkin mewakili anak-anak. Iya, silakan Bu. Rotasi kerjanya seperti apa kalau di kapal? Oh ya. Normal, rotasi kerjanya itu normal. 9 jam kerja. 9 jam kerja seperti Di darat ya. di darat. Cuman mungkin kalau di khusus di kitchen, kalau di kitchen itu sistemnya itu service ya. Jadi ketika lagi lunch, kita menyiapkan lunch, selesai lunch kita ada break. Nah, ketika dinner kita menyiapkan dinner gitu. Tapi dari totalitas tetap 9 jam. Lebih dari itu kita ada yang namanya holiday balance. Oh. Jadi sisaan misalkan kita lembur 1 jam, 2 jam itu dikumpulkan menjadi 9 jam dan di akhir end seasonnya nanti dijadikan uang. Oh, diuangkan bisa ya. Tuh, uang jadi uang, semuanya jadi uang coba. Uang lembur apa kelebihan waktu aja dikumpulin jadi uang. Apa nggak enak? Ya kan? Udah jalan-jalan gratis, makan gratis, tidur gratis, jalan-jalan ke mana-mana dengan kapal pesiar. Oke? Buat kalian biar ada semangat untuk ke sana siapa yang mau jalan atau kerja di kapal pesiar. Ada lagi? Ibu, boleh nambahin lagi boleh? Yo ya. Oke. Silakan. Silakan. Kalau misalkan di kapal kan kerja itu ditentuin gitu kan Pak? Apa itu? Sampai 8 bulan. Oh, 8 bulan atau berapa bulan? Kalau kita udah selesai kontrak 8 bulan itu, kalau kita lanjut lagi masih bisa nggak Pak? Masih. Ke kapal atau dari yang lain gitu, yang baru gitu, tetap bisa naik lagi Sabi? Tetap bisa. Dengan kondisi yang baik, artinya kita performanya di kapal itu baik, nggak bikin onar lah ya.
Itu loh, perilaku kita baik. Sebenarnya nggak beda jauh sama perusahaan-perusahaan umum di kita ya. Kalau kita lihat, oh ternyata si anak ya ibaratnya satu posisi kalau misalkan udah aman dikerjakan oleh seseorang, untuk next seasonnya pasti dipercayakan lagi, kurang lebih seperti itu. Makanya untuk yang diperlukan juga attitude juga dalam bekerja. Sangat pokok. Selama bekerja nggak ada masalah, nggak ada ini, tugas selalu selesai, pasti. Apalagi dapat apresiasi dari tamu ya, saya lebih tambah. Kayaknya berminat banget nih. Siapa namanya? Rebecca. Hah? Boleh Rebecca. Oh, iya, banyak. Mantap. Yang lain juga dong. Banyak cewek-cewek apa wanita yang perempuan ya. Apa sih yang sopan bahasanya? Wanita ya. Itu cewek juga sopan. Sopan ya. Itu alumni sini, kakak kelas kalian mungkin 2-3 tahun yang lalu itu di kapal apa ya itu di Amerika lah, land Amerika lain itu housekeeping. Itu udah naik turun kapal udah 3 kali, kalau nggak 4 kali. Sekarang akan tinggal nunggu bulan Agustus akan naik lagi. Itu dari lulusan sini. Gitu. Oke, ada lagi yang mananya? Ayo jangan malu-malu. Udah banyak teman yang nanya, masa yang lain diem? Ayo, kesempatan terbuka buat kalian untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Ayo. Jangan direnungkan, tapi dipahamin dan ditanyakan. Ayo. Oke, karena udah nggak ada, thank you untuk waktunya. Mudah-mudahan kalian sukses di masa yang depan. Thank you. Ya. Ya, Pak. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Asik juga ya. Ternyata asik juga ya. Ya gitulah liku-likunya sebagai pendidik, pengajar di sekolah ya seperti itu, Seth. Ya kita nikmatin juga, kadang-kadang ada ya seninya juga gitu loh. Buat apa ya, support lah, support ya. Semangat Terus mereka ya. kita juga ada varian suasana lah. Mungkin kalau di hotel, di kerjaan kan suasananya seperti itu lah. Ini ya sebagai hiburan, juga hiburan sih, serius juga untuk memberikan sharing knowledge sama anak-anak yang di sekolah itu. Itu ya, asik juga. Ya, udah lama kayak Febnya itu loh, walaupun kelihatannya oh sama anak-anak jauh di umur ya, tapi Febnya itu berasa juga ya. Ada, kadang nggak kelihatan jenjang banget gitu ya. Kan cucu saya itu smart cucu saya, sebenarnya kan anak-anak kalau kelas 10 sekarang kan gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut di bawah yuk. Ini ya, udah agak lumayan keringetan juga nih. Oke. Oh ya, nih sedikit oleh-oleh dari. Waduh, repot-repot sekali saya baca, terima kasih banyak ya. Kebetulan mudah-mudahan. Kebetulan kita ada produk sendiri yang udah mulai ini pemasarannya udah lumayan oke. Nanti semoga ya buat dicoba-coba itu. Terima kasih baik terima kasih. Kira-kira ini apa namanya, kira-kira berapa lama untuk tetap mengajar gitu? Kalau secara ekstremis mungkin masih kita bisa bernafas kali ya. Oh, mantap ini. Ya, artinya masih bisa bergerak, artinya bergerak atau beraktivitas ya, kita sampai di situ lah. Ya mudah-mudahan kita berharap kita sehat, jadi masih bisa terus beraktivitas gitu. Jadi Pak Puji itu memang sangat ini ya, semangat, orang-orangnya itu emang terkenal semangat, energik. Ya gitu, buat contoh anak-anak yang lain kalau di industri waktu di hotel itu emang menjadi percontohan, dan juga learning coach yang kejem. Ya itu karakter ya, kadang-kadang kembali ke karakter. Karena kadang-kadang saya mendapatkan hal itu juga dari orang-orang yang punya karakter seperti itu. Cuma saya kadang-kadang lewat dalam menyaring karakter orang itu, lewat langsung saja share apa adanya yang saya dapat dari orang, saya share ke orang lain gitu. Tapi ya dari ketegasan Pak Puji itu grow loh, anak-anak yang ini tuh tumbuh dengan sekarang udah ada yang jadi accept ya. Kita ya. Alhamdulillah ya itu. Di samping itu saya juga menekankan dan menggarisbawahi kepada anak-anak bahwa
ini yang seperti ini dunia realnya di dunia kuliner gitu. Jadi anak-anak biar nggak kaget dan bisa move on atau bisa menyesuaikan diri dalam kondisi seperti itu biar loh, kalau saya di tempat saya di sekolah saya kok nyantai-nyantai aja, kok di hotel kayak gini kan kaget. Iya. Jadi biar punya apa ya ukuran, punya ketahanan bahwa ini belum apa-apa, sebetulnya belum apa-apa ya, dari realnya di dunia kuliner belum apa-apa. Kalau bisa disambit pakai maaf, dikatain yang jelek pun kan di hotel udah biasa. Cuma saya kan nggak pernah di dalam sekolah, kita nggak seperti itu. Itu juga saya menyaring, tapi dari hal yang lain saya tekankan dan saya drill benar-benar. Ya, terima kasih Pak Puji untuk waktunya. Ini benar-benar surprise banget buat saya. Sama-sama Pak Fajar. Saya juga terima kasih suatu kehormatan saya dihadiri dan didatengin tokoh-tokoh juga yang pernah bareng kerja sama kita, dan ya sebagai mentor saya juga ya. Saya juga tetap banyak mendapatkan banyak hal yang saya dapatkan dari Fajar selama kita berkontribusi atau berkolaborasi dalam kerjaan. Itu sangat banyak yang saya ambil, yang bisa saya peroleh dari Fajar gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Puji. Oh iya, ini dikit aja. Jadi ini juga bagian dari hasil kita jadi kulineri. Jadi kulineri itu bukan sekadar masak aja, kita juga bisa jadi pengusaha. Ya, betul. Kita bukan cuman berwawasan bekerja enggak. Ya, kita bisa jadi dari apa yang kita dapatkan, dari apa yang kita bisa dikemas jadi sesuatu, kemudian kita jual produksi lah ya. Kita jual, bisa jadi bisnis lah, jadi cuan juga ya, karena cuan juga yang masuk ke kita ya. Nggak melulu kerja aja gitu ya. Ya, intinya sebuah konsistensi itu pasti ada. Betul. Ya, karena ya itu jaminan konsistensi itu tidak akan berubah dan tetap terjaga kan gitu loh. Karena konsisten yang itu. Oke, teman-teman, kita untuk sesi kita sekarang saya akhiri. Semoga di hari yang akan datang kulineri tetap jaya. Luar biasa Kak. SMK Gita Wisata, mantap. Oh iya guys, bisa barangkali kalian mau daftar atau ingin tahu profil dari sekolahan SMK Gita Wisata Jakarta dan program-programnya ada diskon. Ini untuk sementara itu baru perhotelan dan kuliner gitu. Jadi alamatnya ada di Jalan Raya Bekasi kilometer 26 nomor 50. Jumenteng, bisa Jakarta Timur. Spill bisa di Instagram bisa, Facebook bisa, silahkan Google lah. Ini udah terakhir. Nah, ini untuk ininya tuh kita udah dapet apresiasi dari Blue Sky Group guys. Jadi bukan sekolah yang baru-baru berdiri, enggak, tapi ini udah lama dan udah sangat teruji. Thank you teman-teman udah nemenin kita Pak Puji. Ya, terima kasih banyak. Sukses selalu dan terima kasih. Tetap menjadi founding father of kuliner Indonesia. Terima kasih. Thank you. you.